Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juliana Nafisrotoneliyah dari kelas 12C. Kali ini saya akan menerangkan tugas fisika materi teknologi digital dengan guru pengampu Ibu Titis Prasetyaningsih, SPD MPDI. Yuk simak materinya sampai habis. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu adalah sistem elektronika. Penggunaan sistem elektronika semakin luas di berbagai bidang seperti rumah tangga, industri, perkantoran, pendidikan, perbankan, dan kesehatan. Perkembangan komponen semikonduktor seperti transistor dan IC atau chip memungkinkan terciptanya berbagai perangkat modern, misalnya ATM, laptop, robot, kamera digital, hingga alat bantu jantung. Secara garis besar, alat-alat elektronik tersebut memiliki suatu sistem elektronika yang terdiri dari input, proses, dan output. Yang pertama adalah input, berupa sensor atau transducer yang mengubah masukan non-listrik, cahaya, suhu, suara, tekanan menjadi sinyal listrik. Contohnya LDR, transistor, mikrofon, dan saklar. Yang kedua adalah proses. Bagian ini menggunakan prosesor atau rangkaian elektronik untuk mengolah sinyal dari input, seperti menghitung, memperkuat, mengatur waktu, atau menyimpan data. Yang ketiga, output, berupa transducer, keluaran yang mengubah sinyal listrik menjadi bentuk energi lain. Contohnya lampu, LED, motor, pengeras suara, pemanas, dan relay. Komponen elektronika. Komponen elektronika ada tiga. Yang pertama adalah Light Dependent Resistor atau LDR. LDR memiliki resistansi yang menurun saat intensitas cahaya meningkat, sehingga arus listrik bertambah dan dapat digunakan untuk menyalakan lampu secara otomatis. Yang kedua adalah termistor. Termistor adalah resistor semikonduktor yang hambatannya menurun saat suhu meningkat. Komponen ini sering digunakan sebagai sensor suhu dan dapat memicu rangkaian switching sebagai pengganti relay. Yang ketiga adalah relay. Relay adalah saklar yang dikendalikan secara listrik, memungkinkan arus kecil mengontrol arus yang lebih besar. Relay juga berfungsi sebagai isolator antara tegangan rendah dan tegangan tinggi, sehingga aman digunakan pada peralatan listrik. Materi yang kedua adalah semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang sifat hantar listriknya berada di antara konduktor dan isolator, serta dapat bertindak sebagai keduanya tergantung kondisi lingkungan. Contoh bahan semikonduktor adalah silikon dan germanium. Dalam keadaan murni, bahan ini cenderung bersifat isolator, tetapi ketika diberi pengotor atau doping, sifat hantarnya dapat ditingkatkan. Klasifikasi semikonduktor. Berdasarkan mekanisme terbentuknya, semikonduktor dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah semikonduktor intrinsik, merupakan semikonduktor murni seperti silikon dan germanium dengan ikatan kovalen sempurna. Pada suhu tinggi, sebagian elektron valensi berpindah ke pita konduksi dan meninggalkan hole atau lubang. Elektron dan hole inilah yang berperan sebagai pembawa muatan listrik. Yang kedua adalah semikonduktor ekstrinsik, terbentuk dari semikonduktor murni yang diberi atom doping untuk menambah jumlah pembawa muatan secara permanen. Doping bertujuan menghasilkan lebih banyak elektron bebas atau hole, sehingga kemampuan menghantarkan listrik meningkat. Jenis semikonduktor. Berdasarkan tipe pembawa muatan, semikonduktor dibagi menjadi tipe N dan tipe P. Semikonduktor tipe P atau silikon plus boron, gallium atau indium terbentuk dari silikon yang didoping boron, gallium atau indium, memiliki 3 elektron valensi. Kekurangan 1 elektron menimbulkan hole atau lubang sebagai pembawa muatan utama, sehingga disebut akseptor. Semikonduktor tipe N atau silikon plus fosfor atau arsenik terbentuk dari silikon yang didoping fosfor atau arsenik, memiliki 5 elektron valensi. Doping ini menghasilkan kelebihan elektron bebas bagi pembawa muatan utama, sehingga disebut donatur.
Penggunaan semikonduktor. Semikonduktor merupakan bahan dasar utama peringkat teknologi modern, seperti komputer dan smartphone. Komponen semikonduktor banyak digunakan dalam dioda dan transistor. Dioda memiliki dua kutub, yaitu anoda atau plus dan katoda atau min, sehingga dapat berfungsi sebagai penyearah arus maupun penghambat arus listrik. Salah satu contoh dioda adalah LED. Macam-macam semikonduktor. Yang pertama adalah light emitting diode atau LED. LED adalah diode semikonduktor yang mengubah energi listrik menjadi cahaya dengan prinsip kerja kebalikan dari sel surya. LED pertama dikembangkan pada tahun 1960-an sebagai indikator, kemudian berkembang menjadi berbagai warna dan digunakan luas, seperti pada lampu lalu lintas, lampu kendaraan, papan reklame, dan penerangan. LED memiliki keunggulan hemat energi, tahan lama, tidak menggunakan filamen, dan bebas merkuri. LED bekerja saat panjang maju, yaitu ketika anoda terhubung ke kutub positif dan katoda ke kutub negatif. Pada kondisi ini, LED memancarkan cahaya. Sebaliknya, pada pancar mundur, LED tidak menyala dan dapat rusak jika diberi tegangan balik berlebih. Dalam rangkaian, LED harus disusun seri dengan resistor untuk membatasi arus. LED tersusun dari semikonduktor tipe P dan tipe N. Cahaya dihasilkan saat elektron bertemu dengan hole dan melepaskan energi dalam bentuk foton. Warna cahaya LED ditentukan oleh jenis bahan semikonduktor dan besar energi yang dilepaskan. Berikut adalah gambar dari prinsip kerja LED. Penggunaan semikonduktor yang kedua adalah transistor. Transistor adalah komponen elektronik berbahan semikonduktor yang berfungsi untuk mengatur arus dan tegangan. Transistor dapat digunakan sebagai saklar atau switch maupun penguat arus atau sinyal amplifier. Jenis-jenis transistor. Secara umum, transistor dibedakan menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah bipolar junction transistor atau BJT. Terdiri dari dua tipe, yaitu NPN dan PNP. BJT memiliki tiga kaki, base atau B, kolektor atau C, dan limiter atau E. Arus kecil pada basis IB digunakan untuk mengontrol arus yang lebih besar pada kolektor atau IC, sehingga transistor dapat bekerja sebagai penguat atau saklar. Yang kedua adalah phase effect transistor atau FET. FET bekerja dengan prinsip efek medan listrik untuk mengontrol aliran arus. Terminal FET terdiri dari source atau S, drain atau D, dan gate atau G. Arus dari source ke drain dikendalikan oleh tegangan pada gate. Jenis FET yang paling banyak digunakan saat ini adalah MOSFET. Prinsip kerja transistor. Semua transistor memiliki tiga terminal dan bekerja berdasarkan prinsip pengendalian arus. Yang pertama, pada BJT, arus kecil dibasis mengontrol arus besar di kolektor. Yang kedua, ada pada FET, dengan tegangan di gate mengontrol besar arus antara source dan drain. Dalam rangkaian, transistor dapat dianalogikan sebagai keran air, di mana arus atau tegangan kecil berperan sebagai pengendali aliran arus yang lebih besar. Berikut adalah gambar-gambar dari transistor. Penggunaan semikonduktor yang ketiga adalah sirkuit terpadu atau IC. Sirkuit terpadu atau integrated circuit atau IC adalah gabungan ratusan hingga jutaan komponen elektronik seperti transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang disatukan dalam sebuah microchip berukuran sangat kecil. IC menjadi komponen utama berbagai perangkat teknologi modern seperti komputer, smartphone, jam digital, dan sistem berbasis pemrograman. IC umumnya terbuat dari bahan semikonduktor silikon atau Si yang telah didoping. Berdasarkan jenis sinyal masukannya, IC dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah IC digital, bekerja dengan sinyal diskret 0 dan 1, off dan on, menggunakan gerbang logika dan rangkaian biner.
Contohnya adalah mikroprosesor dan mikrocontroller. Yang kedua adalah IC analog, bekerja dengan sinyal kontinu, digunakan untuk mengolah sinyal seperti gelombang suara, misalnya pada mikrofon dan penguat suara atau speaker. Yang ketiga adalah mixed signal IC, merupakan gabungan IC digital dan analog dalam satu chip, digunakan pada convert A atau D atau A, IC, clock, dan perangkat pengolah sinyal campuran. Materi yang ketiga adalah prinsip gerbang logika. Gerbang logika merupakan dasar kerja rangkaian elektronika digital yang berfungsi mengolah input menjadi output sesuai perintah tertentu. Gerbang logika dapat dianalogikan sebagai otak perangkat elektronik karena menentukan bagaimana suatu alat bekerja. Gerbang logika dipresentasikan dalam bilangan biner 0 dan 1 atau tabel kebenaran, di mana 1 menyatakan benar atau true, tinggi, high atau hidup on, 0 menyatakan salah atau false, rendah atau low, atau mati off. Fungsi utama gerbang logika adalah membangun dan mengintegrasikan rangkaian digital sehingga seluruh komponen elektronik dapat bekerja secara terkoordinasi dan efisien dalam menjalankan perintah operasi. Berikut adalah simbol gerbang logika. Aplikasi gerbang logika banyak diterapkan dalam rangkaian elektronika, seperti pada sistem keamanan, pengaman mesin, pengatur suhu, dan lampu jalan. Salah satu contoh penerapannya adalah gerbang logika NOT pada sistem keamanan. Ketika benda berharga berada di tempatnya, saklar mengirimkan sinyal 1 hingga alarm tidak aktif. Namun, saat benda diambil, saklar mengirimkan sinyal 0 yang dibalik oleh gerbang NOT menjadi 1, sehingga alarm atau bel berbunyi. Arduino Uno. Arduino Uno adalah microcontroller single board open source yang dirancang untuk memudahkan pengembangan proyek elektronika dan robotika. Arduino sangat populer karena mudah dipelajari, sehingga digunakan oleh pemula hingga profesional. Pemrograman Arduino menggunakan bahasa C++ yang disederhanakan dengan bantuan library, sehingga lebih mudah dibandingkan bahasa assembler. Berikut adalah memori yang telah saya alami selama 3 tahun berada di Mantika Tulungagung. Dan ini adalah biodata saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.